Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah ini terjadi di tahun 2014, di mana Tony mengalami hal mistis waktu dia kos di Jakarta. Tony yang merantau dari Sulawesi dan mendapat pekerjaan di Jakarta, memilih untuk tinggal kos seorang diri yang tak jauh dari tempat kerjanya. Dia tidak ingin tinggal di rumah sanak saudara. Bagi Tony, tinggal di tempat kos lebih nyaman dibanding harus menumpang pada keluarga. Mendapat informasi dari temannya yang lebih dulu merantau ke Jakarta, Tony memilih rumah kos dengan harga yang tidak terlalu mahal, mengingat dia baru bekerja dan masih masa percobaan selama 3 bulan di kantornya. Sebuah rumah kos dengan gaya bangunan yang sudah tua dan terdiri dari 3 lantai, menjadi pilihan pertama Tony begitu dia lewat di gang depan rumah kos itu. Rumah kos dengan warna dinding yang mulai kusam dan terlihat sepi karena tidak adanya aktivitas atau kendaraan yang terparkir di halaman, membuat Tony memilih rumah kos itu. Karena Tony adalah tipe orang yang tidak suka keramaian. Seorang laki-laki yang baru mau keluar pagar melihat Tony berdiri di depan pagar. Dengan ramahnya, laki-laki itu menyapa Tony. "Nyari siapa, adek?" "Saya lagi cari kosan, Pak. Masih ada kamar yang kosong nggak, Pak?" "Masih banyak, Dek." "Untuk berapa orang?" "Untuk saya doang, Pak. Boleh saya lihat ke dalam?" "Boleh. Tunggu ya," jawab laki-laki itu sambil membuka gembok pintu pagar. Tony masuk ke dalam. Satu persatu pintu kamar dibuka laki-laki setengah baya itu, yang ternyata adalah pemilik rumah kos. Pemilik kos yang bernama Pak Rizal mempersilahkan Tony untuk masuk ke dalam kamar. Dari lantai 1 sampai 3, Pak Rizal membuka pintu kamar dan mempersilahkan Tony untuk memilih kamar yang disukainya, jika setuju dengan harga kamarnya. Setelah melihat semua kamar, akhirnya Tony memilih kamar yang berada di lantai 3, tepatnya di ujung lorong lantai 3. "Ada berapa kamar di kosan ini, Pak?" "Ada 35 kamar, Dek." "Kenapa banyak yang kosong?" tanya Tony penasaran karena melihat banyak kamar yang kosong. "Dulu, semua kamar tuh penuh, Dek, di sini. Sekarang kan banyak kos-kosan baru. Namanya anak kos. Mungkin mereka mau suasana baru, jadi pada pindah. Kalau kosan ini, bangunan lama, belum ada uang buat perbaiki. Jadi ya apa adanya. Sekarang tinggal 6 orang yang kos di sini. Mereka itu orang lama semua, udah kenal sama bapak, udah bertahun-tahun kos di sini," jawab Pak Rizal sambil menunjukkan tempat cuci dan jemuran ke Tony di lantai 4. Pak Rizal juga memberitahu Tony kalau di kosannya tidak ada penjaga kos untuk sementara waktu. Jadi setiap anak kos silakan mencuci bajunya sendiri, sedangkan untuk membuang sampah dan menyapu lantai dilakukan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Pak Rizal. Setelah membayar kos, Tony langsung menerima kunci kamar dan hari itu juga dia sudah menempati kamar barunya. 2 hari sudah Tony berada di kosan. Selama 2 hari, dia belum mengenal penghuni kos lainnya. Mungkin karena pulang malam dan anak kos di tempat itu biasanya kalau sudah pulang langsung tutup pintu dan tidak keluar kamar lagi. Malam sekitar jam 11, Tony yang belum tidur dan masih rebahan di atas ranjang, mendengar pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tony langsung bangun dari ranjang dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di depan kamarnya. Dia mencoba melangkah 1 kaki keluar kamar. Matanya melihat ke sekeliling lorong kamar. Tidak ada siapa-siapa. Karena tidak ada orang, Tony balik ke kamar dan menutup pintunya. "Siapa ya? Nggak ada orang di luar. Di lantai 3 cuman gue sendirian. Apa ada orang iseng ya?" gumam Tony dalam hati. Baru saja dia rebahan di atas ranjang, suara ketokan pintu terdengar lagi. Tony terdiam untuk memastikan apakah pendengarannya tidak salah.
Apakah benar yang diketuk pintu kamarnya atau kamar sebelah? Walaupun yang diketuk pintu kamar sebelah adalah hal yang aneh menurut Tony, karena yang menghuni lantai 3 hanya dia seorang diri. Suara ketukan pintu tidak terdengar lagi, tapi yang terdengar kali ini suara langkah kaki mengenakan sepatu di lorong kamar. Mendengar itu, perlahan-lahan Tony berjalan ke depan pintu dan menempelkan kupingnya di pintu kamar. Dia ingin mendengar suara langkah kaki siapa itu. Suara kaki itu masih terdengar. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, dia membuka handle pintu perlahan-lahan. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, Tony mengintip keluar ke arah lorong kamar. Dia tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Rasa penasarannya semakin menjadi. Pintu dibuka lebar. Kakinya melangkah keluar pintu. Matanya mencari sumber suara. Di sepanjang lorong kamar tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai menghantui Tony. Perlahan-lahan dia masuk ke kamar dan menutup pintunya kembali. Lampu yang biasanya dimatikan kalau dia tidur, malam ini dia biarkan menyala untuk menghilangkan rasa takutnya. Keesokan harinya sekitar jam 8 malam, saat Tony pulang kerja, tepat di depan pagar dia bertemu salah satu anak kos yang kamarnya berada di lantai 2. Tony sempat berkenalan dengannya. Teman barunya itu bernama Teddy. Mereka hanya berbincang-bincang sebentar saja selama berjalan menuju ke kamar masing-masing. Setelah mandi dan makan, sekitar jam 10 malam, Tony naik ke lantai 4 tempat untuk mencuci baju. Karena baju kotor sudah banyak, dia mau mencuci malam itu juga. Saat kakinya menaiki anak tangga, samar-samar dia mendengar suara perempuan menangis. Kakinya berhenti melangkah. Tony mempertajam pendengarannya. Suara perempuan menangis masih terdengar walaupun samar-samar. Siapa yang nangis ya? Aduh, mana gue mau nyuci baju lagi. Gak enak kan ada yang nangis di tempat cuci. Rasa ingin tahunya muncul ketika suara tangis perempuan itu tidak terdengar lagi. Tony meneruskan langkahnya berjalan pelan-pelan. Tepat di ujung anak tangga lantai 4, Tony melihat seorang wanita duduk di kursi kayu membelakanginya. Tony yang awalnya ragu meneruskan langkahnya, memberanikan diri mendekati wanita itu. Lampu yang tidak begitu terang membuat Tony kesulitan untuk melihat wanita yang duduk di kursi. Selain lampu yang remang-remang, wanita itu menundukkan kepalanya saat Tony lewat di sampingnya. Maaf ya mbak, saya mau nyuci. Maaf ya kalau ganggu. Tidak ada jawaban yang keluar dari wanita itu. Tony membuka mesin cuci dan memutar keran air. Saat dia balik badan untuk mengambil baju kotor, wanita yang tadi ada di sampingnya sudah tidak ada. Tony langsung melihat ke sekeliling lantai 4. Di lantai 4 hanya ada tempat cuci dan tempat menjemur baju. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tony yang masih berpikir positif menganggap wanita yang ada di sampingnya tadi langsung turun ke bawah karena merasa tidak nyaman dengan kedatangannya. Setelah selesai mencuci, Tony langsung balik ke kamar untuk beristirahat. Baru saja dia rebahan untuk menghilangkan lelahnya, samar-samar kupingnya mendengar suara wanita yang menangis lagi. Tony duduk di atas ranjang. Dia mempertajam pendengarannya. Sepertinya suara itu berada di lorong lantai 3 yang menuju ke kamar mandi. Nangis lagi tuh orang. Bantu baru kali ya? Coba dah gue samperin, siapa tahu gue bisa bantu. Tony berjalan menuju pintu kamar. Perlahan-lahan pintu kamar dibukanya. Dia berjalan menuju ke kamar mandi yang berada di paling ujung di lantai 3. Tepatnya di bawah anak tangga menuju lantai 4 tempat mencuci baju tadi. Baru saja kakinya sampai di tengah lorong kamar, suara tangis itu berhenti. Tony menghentikan langkahnya. Perasaannya mulai tidak enak.
Tapi karena penasaran, dia meneruskan langkahnya. Tepat di depan kamar mandi, dia tidak melihat ada orang di sana. Dia mencoba naik ke lantai 4, tempat mencuci baju tadi. Tidak ada siapa-siapa juga di sana. Mulai ada rasa takut di hati Tony. Dia cepat-cepat turun dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, ketika pulang kerja sekitar jam 7 malam, Tony bertemu dengan Teddy di warung makan. Mereka makan bareng di warung itu. Sambil makan, mereka terlibat pembicaraan sekedar basa-basi sebagai teman baru di satu kosan. "Lu tahu dari mana kalau ada kosan kosong di kosan kita? Kan gak pasang tulisan diterima kos?" tanya Teddy. "Dari teman. Dia dulu pernah kos di sini, tapi udah lama banget katanya. Udah 6 tahun yang lalu sih. Pas gua di depan kos, kebetulan tuh Pak Rizal ada di depan, ya gua tanya aja. Lu betah di sini? Aman di lantai 3? Lu kan sendirian. Kenapa nggak di lantai 2 aja? Anak kos lain di lantai 2. Kan lantai 2 masih banyak yang kosong," tanya Teddy lagi. "Gue lebih suka kosan yang sepi, jadi gue tenang. Lagi pula gue tipe orang yang nggak suka keramaian sih. Cuma sayang aja kosan ini nggak ada penjaganya, jadi nyuci baju sendiri." "Oh iya Teddy, tapi kemarin gue lihat kayak ada penjaga kos baru. Pas gue mau nyuci, dia ada di tempat jemuran lagi nangis." "Lu ketemunya siang atau malam?" tanya Teddy penasaran. "Malam, sekitar jam 10-an. Siang kan gue kerja." Teddy hanya terdiam. Dia meneruskan makannya. Setelah selesai makan, mereka pulang ke kosan dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Setelah mandi, Tony langsung rebahan dan tidur di atas ranjang. Sekitar jam 2 pagi, Tony terbangun untuk ke kamar mandi. Tidak tahan untuk buang air kecil, dia berjalan terburu-buru untuk sampai ke kamar mandi. Baru saja dia membuka pintu, di ujung lorong dekat kamar mandi, dia melihat perempuan sedang menyapu. Karena sudah tidak tahan, dia langsung masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, Tony masih melihat perempuan itu menyapu. Dan sekarang, posisi wanita itu tepat di depan kamar Tony. "Malam-malam kok nyapu, Mbak?" Perempuan itu hanya terdiam. Dia menundukkan kepalanya sambil terus menyapu lantai. "Mbak, ini penjaga kos baru ya di sini?" Lagi-lagi perempuan itu hanya diam, menundukkan kepalanya. Karena tidak mendapat jawaban, Tony menjadi penasaran. Dia mencoba bertanya lagi. "Saya juga baru, Mbak, di kos ini. Kalau Mbak namanya siapa?" Perempuan itu berhenti menyapu. Kepalanya yang tadi menunduk perlahan-lahan diangkatnya dan matanya menatap ke arah Tony. Asih. Melihat wajah perempuan itu yang begitu pucat dengan mata yang tajam menatap, Tony menundukkan kepalanya dan langsung masuk ke kamar. Serem banget mukanya. Matanya sadis banget. Namanya Asih. Berarti yang nangis kemarin dia. Baru saja Tony naik ke atas ranjang. Tony tersentak kaget. Dia melihat ke arah pintu kamar. Aduh, Simba mau ngapain? Ketuk pintu kamar gua. Mukanya serem banget. Gimana ini? Dengan memberanikan diri, Tony berjalan menuju ke pintu kamar. Perlahan-lahan dia membuka pintu. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, dia mengintip ke arah luar. Tidak ada orang di depan pintu. Pintu kamar dibukanya lebih lebar lagi. Kepalanya sengaja dikeluarkan untuk melihat lebih jelas lagi lorong sepanjang kamar. Tidak ada siapa-siapa di lorong kamar, termasuk Asih, perempuan yang tadi menyapu lantai di depan kamarnya. Bulu kuduk Tony mulai merinding. Karena takut, dia menutup pintu dan langsung naik ke atas ranjang. 3 hari sejak kejadian itu, Tony yang baru pulang kerja sekitar jam 9 malam langsung masuk ke kamarnya.
Di dalam kamar, dia mengambil sebungkus mie instan untuk dimasaknya. Karena sudah lapar dan belum makan malam, Tony bergegas turun ke lantai 1 ke ruang dapur untuk memasak mie. Di dapur, dia melihat Mbak Asi sedang berdiri di depan wastafel. Tony yang sudah lapar tidak memperdulikan wanita itu. Dia menyalakan kompor dan menuangkan air ke dalam penggorengan untuk merebus mie instan. Saat Tony menoleh ke arah wastafel, dia tidak melihat lagi Mbak Asi di sana. Setelah selesai merebus mie instan, dia membawanya ke ruang makan. Baru saja dia mau makan, Tony mendengar langkah kaki menghampirinya. Dia menoleh ke samping. Dari lorong kamar, dia melihat Teddy yang baru pulang dari kantor. "Baru pulang lu? Makan yuk." "Udah makan." "Lu masih berani keluar kamar?" tanya Teddy tepat berdiri di samping Tony. "Maksudnya? Emang kenapa kalau keluar kamar?" Mendengar pertanyaan Tony, Teddy hanya tersenyum. "Ada penjaga kos baru ya?" tanya Tony. "Kapan datangnya? Biasanya Pak Rizal kalau ada penjaga kos baru pasti kasih tahu anak kos," jawab Teddy sambil mengerutkan dahinya. "Itu loh yang gue bilang kemarin sama lo, yang nangis di tempat cuci. Kemarin nyapu malam-malam. Agak aneh orangnya. Gue tanya diem aja. Dia cuma jawab namanya Asih." Mendengar perkataan Tony, wajah Teddy langsung berubah seperti orang ketakutan. Dia langsung pamit untuk naik ke lantai 2. Tony yang melihat itu mencegah Teddy untuk menemaninya makan dan mengobrol sebentar. Tapi Teddy menolaknya. "Lu makan cepetan, masuk kamar sana. Anak kos di sini kalau udah pulang jarang ada yang keluar kamar," kata Teddy sambil berjalan meninggalkan Tony sendirian. "Aneh nih orang, kok nyuruh gua masuk kamar? Saudara bukan, temen juga baru, udah ngatur hidup gua," gumam Tony dalam hati. Setelah selesai makan, Tony naik ke lantai 3 untuk masuk ke kamarnya. Kurang lebih setengah jam di kamar, dia pergi untuk mandi dan langsung tidur. Kebiasaan Tony setiap malam selalu bangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil. Sekitar jam 2 pagi, dia terbangun dari tidur untuk buang air kecil. Tepat di tengah lorong kamar, dia melihat seperti Mbak Asi lewat di depan pintu kamar mandi menuju ke tangga lantai 4. Tony meneruskan langkahnya. Dia menoleh ke arah kiri. Benar saja, dia melihat Mbak Asi berdiri tepat di ujung anak tangga yang menuju ke lantai 4. Melihat itu, Tony berhenti melangkah. Dia memperhatikan Mbak Asi dari belakang. Tiba-tiba, wanita yang Tony lihat itu menangis. "Mbak Asi, kenapa nangis? Mau ngapain naik ke atas? Ini udah malam, Mbak." Tidak ada jawaban dari wanita itu. Suara tangisnya juga berhenti. Baru saja Tony melangkah satu kaki untuk mendekat, tiba-tiba wanita yang ada di depannya melayang terbang naik ke lantai 4. Melihat itu, Tony langsung lari terbirit-birit ke kamarnya. Dengan badan dan tangan yang gemeteran, dia berusaha untuk mengunci pintu kamarnya. Malam itu, Tony tidak bisa tidur. Dia menyalakan lampu kamarnya sampai pagi. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Tony mengetuk kamar Teddy untuk janjian sepulang kerja untuk makan malam bareng di warung tempat mereka pernah bertemu. Karena ada yang mau ditanyakan Tony soal kejadian kemarin malam. Singkat cerita, setelah pulang kerja, Tony dan Teddy sudah berada di warung yang tadi pagi mereka janjian. Setelah makan malam dan sambil santai, Tony mulai menceritakan apa yang terjadi kemarin malam. Bahkan dia menceritakan dari awal pertama ketemu Mbak Asi di kosan itu. "Kemarin, waktu lo makan di lantai 1, sebenarnya gue mau cerita. Tapi karena gue takut dan udah malam juga, makanya gue suruh lu masuk ke kamar," kata Teddy sambil membuka plastik peyek yang ada di tangannya. "Emang ada apa sih sebenarnya? Kosan itu angker ya, Teddy?" "Dulu sih kosan itu aman-aman aja, nggak angker. Tapi sejak ada penjaga kos yang meninggal di lantai 4, anak kos mulai takut.
satu persatu keluar. Tinggal 6 orang yang masih bertahan. Sejak hari ketiga penjaga kos meninggal, mulai itu banyak kejadian aneh. Meninggalnya di lantai 4. Penjaga kosnya sakit? Tanya Tony penasaran. Bunuh diri di tiang jemuran, jawab Teddy. Mendengar jawaban Teddy, Tony tersetak kaget, wajahnya berubah pucat. Penjaga kosnya itu namanya Asih. Dia udah lama kerja di kosan. Cuma karena terlilit hutang dan ditinggal suaminya, dia nekat gantung diri. Itu sih yang gue dengar ceritanya kayak gitu. Tony hanya terdiam, antara percaya dan tidak. Nama penjaga kos yang disebut Teddy tadi sama dengan nama wanita yang menyapu di depan kamarnya beberapa malam lalu. Meninggalnya udah lama? Tanya Tony penasaran. Ini baru hari ke-30. Makanya gue juga pengen lihat sampai hari ke-40. Kalau sampai lebih dari 40 hari masih gentayangan, gue juga mau pindah. Fake dah, udah pasti kosan ini bakal jadi angker nanti. Tony menarik nafas, seperti dia merasa bermimpi mendengar cerita Teddy. Tony menyesalkan kenapa Pak Rizal sebagai pemilik kos tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya. Sedangkan Teddy memaklumi kebohongan Pak Rizal yang masih menerima anak kos baru. Karena sebagai pemilik kos tidak ingin usahanya hancur hanya karena cerita mistis penghuni kos. Setelah berbincang-bincang cukup lama, mereka balik ke kosan untuk beristirahat. Tony yang sudah berada di kamar memikirkan apa yang harus dia lakukan. Apakah harus pindah kos besok atau tunggu gajian pertamanya baru mencari kosan lain? Mengingat uang yang ada hanya cukup buat makan dan ongkos saja. Rasa takut harus dikalahkan karena uang yang tidak mencukupi. Tony bertahan sampai akhir bulan. Dan setelah menerima gaji pertamanya, dia mencari kos baru dan pindah kos di hari yang sama bersama dengan Teddy yang juga pindah kos. Setelah menempati kosan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kos yang lama, dia sempat mendapat kabar bahwa semua anak kos yang berada di kosan lama sudah pindah semua dari kosan angker itu. Dan sampai sekarang rumah kos itu tidak ada lagi penghuninya dan dibiarkan terbengkalai. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.